Halo semua, apa kabar? Baik ya? Semoga segala aktivitas kalian diberi kemudahan. Yang sakit semoga lekas sehat, yang lagi punya utang semoga cepat lunas. Percayalah tiada kisah tanpa makna dan semuanya akan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya Pateu dari H2Q 1001 Cerita akan menceritakan film ringan bernuansa petualangan komedi, menceritakan seorang dokter yang bisa berkomunikasi dengan hewan. Film ini berjudul Doolittle yang dirilis di bioskop Indonesia pada tanggal 15 Januari 2020. Disutradarai oleh Stephen Gaghan dan ide cerita diangkat dari sebuah buku berjudul The Voyage of Dr. Dolittle karya Hugh Lofting dengan latar belakang Inggris pada abad ke-19. Robert Downey Jr. memainkan peran utama, salah satu aktor favorit saya. Paling saya suka dari beliau memiliki karakter yang sangat kuat. Film apapun yang dimainkan beliau tidak pernah mengubah karakter beliau. Ya semacam konyol dikit tapi serius lah, ya gitulah pokoknya. Oke, film ini juga dibintangi oleh Antonio Banderas dan Michael Caine. Ada pula aktor dan aktris lain yang menjadi pengisi suara dari hewan-hewan yang akan berkomunikasi dengan Dr. Dolittle, seperti Emma Thompson yang memerankan burung makau, Tom Holland sebagai anjing, Rami Malek sebagai gorila, John Chen sebagai beruang kutub, Octavia Spencer sebagai bebek, Kumail Nanjian yang mengisi suara pada burung unta, Selenia Gomez pada jerapah, dan terakhir Marion Cotillard yang mengisi suara seekor rubah. Dikisahkan pada dahulu kala ada seorang dokter yang mempunyai keistimewaan bisa bicara dengan hewan. Dokter itu bernama John Dolittle. Bahkan reputasi beliau sampai terdengar di kerajaan Inggris, hingga Ratu Inggris memanggil beliau untuk diberi hadiah rumah bak istana untuknya dan semua hewan-hewannya, karena jasa beliau atas kelangsungan makhluk hidup. John Dolittle mempunyai istri yang sangat ia cintai bernama Lily. Mereka sering berpetualang bersama membela makhluk yang tidak bisa membela dirinya sendiri, dan kemudian membuat tim yang hebat bak sebuah keluarga yang sangat luar biasa. Hingga suatu saat Lily pergi berpetualang, naas Lily tewas dalam petualangan itu. Kemudian Dr. Dolittle patah hati. Beliau mengunci istana dan menarik diri dari peradaban dunia. Sampai suatu pagi ada 3 orang yang berburu hewan, dan salah satu dari ketiga orang itu ada anak yang bernama Stubin, yang dipaksa ayahnya untuk menembak sekawan bebek, sekalipun hati kecilnya tidak tega. Karena itulah bidikannya meleset yang justru mengenai seekor tupai bernama Kevin. Tampak wajah menyesal Stubin saat melihat tupai itu tergeletak karenanya. Lalu dia memiliki inisiatif untuk menolong tupai itu, tapi justru dikatakan aneh oleh ayah dan kakaknya. Stubin bingung bagaimana caranya untuk mengobati tupai itu. Sampai akhirnya ada burung makau yang bernama Polly seperti memberikan isyarat kepada Stubin untuk mengikutinya. Lalu Stubin mengikuti burung itu hingga sampailah Stubin di depan istana Dr. Dolittle. Stubin kesulitan masuk istana dan lagi-lagi burung makau tadi menuntunnya agar bisa masuk ke dalam istana itu. Saat Stubin baru sampai di halaman istana itu, dia melihat ada beruang putih sedang makan. Stubin berlari kencang menjauhi beruang itu. Naas Stubin masuk jaring jebakan. Sampai ada seorang wanita lewat bernama Lady Rose, seorang utusan dari istana Buckingham untuk mencari kediaman Dr. Dolittle.
Kemudian adegan memperlihatkan keadaan di dalam rumah Doolittle bersama hewan-hewannya. Ternyata selama Doolittle menjauhi peradaban manusia, beliau mengarang cerita kepada hewan-hewannya jika manusia adalah makhluk berbahaya yang harus dijauhi. Sehingga semua hewan yang ada di dalam istananya sangat takut jika ada manusia yang datang, kecuali burung makau tadi. Sampai ada yang pura-pura mati saat Stubin dan Lady Rose mau masuk ke istana. "Cici, bisa kau buka pintunya? Karena kau satu-satunya dari kita yang punya tangan," kata burung makau itu. Cici sang gorila penakut itu menolak untuk membukakan pintu, sampai kemudian Dr. Doolittle menyuruhnya. Not a prisoner of fear? Akhirnya Lady Rose bertemu dengan Dr. Doolittle dan menyampaikan pesan dari istana Buckingham agar Dr. Doolittle ke istana untuk mengobati sang putri yang sedang sakit. Tapi Dr. Doolittle menolaknya. Kemudian saat mereka menyiapkan makan siang, datanglah Stubin, dan Lady Rose tetap meminta agar Dr. Doolittle mau mengobati sang ratu. Namun tetap saja Dr. Doolittle menolak. Stubin meminta tolong Dr. Doolittle untuk mengobati tupai yang tidak sengaja ia tembak tadi. Bergegaslah Dr. Doolittle bersama semua teman-temannya mengobati tupai itu. Nampak Stubin dan Lady Rose begitu heran seorang manusia bisa bicara dengan hewan, bahkan saling bekerja sama untuk mengobati tupai yang sedang sekarat itu. Polly tidak sengaja mendengarkan percakapan Lady Rose dengan Stubin yang mengatakan jika ratu meninggal maka istana dan isinya akan diambil alih oleh bendahara kerajaan, yang itu artinya Dr. Doolittle dan semua teman hewannya akan pergi dari tempat itu. Lalu Polly menyampaikan itu kepada Dr. Doolittle agar mau mengobati sang ratu. Hingga akhirnya Dr. Doolittle mau mengobati sang ratu. Kemudian mereka mempersiapkan segala keperluan termasuk merapikan penampilan Dr. Doolittle. Saat mereka akan berangkat ke istana, Dr. Doolittle meminta Stubin agar kembali pulang. Tapi terlihat Stubin berjalan keluar dengan wajah yang sangat sedih. Ia melihat kereta yang akan dipakai rombongan Dr. Doolittle. Diam-diam ia bersembunyi di kereta itu agar bisa ikut ke istana. Berangkatlah rombongan Dr. Doolittle ke istana untuk mengobati sang ratu. Sampailah mereka di istana Buckingham. Terlihat sang ratu berbaring lemas dan ada dokter istana yang bernama Mudfly melakukan terapi lintah untuk mengobati penyakit sang ratu. Dokter itu mengatakan, sang ratu akan beruntung jika bertahan seminggu. Sepenggal kalimat yang menurut saya sangat mencurigakan. Datanglah Dr. Doolittle bersama teman-temannya di kamar sang ratu. Seluruh pegawai kerajaan dan Dr. Mudfly terlihat kaget dengan kedatangan mereka. Kemudian Lady Rose menjelaskan jika Dr. Doolittle dipanggil secara khusus oleh sang ratu. Ternyata Dr. Mudfly satu universitas kedokteran dengan Dr. Doolittle. Dr. Mudfly terlihat gugup dengan kedatangan Dr. Doolittle. Seperti menyiratkan sesuatu. Tanpa menunggu lama, Dr. Doolittle langsung menyuruh Jeep untuk memeriksa sang ratu. Jeep curiga jika ada sesuatu yang aneh di balik sakitnya sang ratu. Untuk mengetahui kebenaran dari kecurigaan itu, Dr. Doolittle bertanya kepada cumi yang ada di kamar sang ratu. Setelah Dr. Doolittle mendengarkan cerita cumi itu, lalu Dr. Doolittle menyuruh Dab-Dab
meminta semua orang yang ada di kamar sang ratu agar keluar, kecuali beberapa orang termasuk Dr. Murphy dan sang Lord. Kemudian Dr. Dolittle meminta Jip agar mengendus. Ternyata sakit yang diderita sang ratu karena terkena tanaman langka yang terkenal sebagai Night Shadow Flower. Pada gerhana matahari tanggal 17 bulan itu, jika sang ratu tidak mendapatkan penawarnya, maka beliau akan meninggal. Kemudian sang Lord bertanya, "Dolittle, apa rencanamu?" Kemudian Dr. Dolittle menjawab, "Ratu, ada harapan dengan penawar yang tidak pernah dicoba, dari pohon yang tak pernah terlihat, di pulau yang tak pernah ditemukan, dengan perjalanan yang sangat berbahaya untuk menuju ke pulau itu agar bisa mendapatkan buah dari pohon Eden." Dan ternyata istri Dr. Dolittle meninggal saat berpetualang menuju pulau itu. Dengan perasaan sedih bercampur keinginan kuat untuk menyembuhkan sang ratu, berangkatlah Dr. Dolittle ke pulau itu dengan para sahabatnya dan meninggalkan Jip untuk menjaga sang ratu. Tapi sebelum berangkat, Dr. Dolittle meminta Stubin agar pulang ke rumahnya dan tidak perlu ikut ke pulau itu. Dengan wajah sedihnya Stubin pulang ke rumahnya. Akan tetapi saat Stubin tidur, datanglah Polly, Betsy, dan kawan-kawan meminta Stubin agar menyusul kapal Dr. Dolittle. Dengan dramatis sampailah Stubin di kapal Dr. Dolittle. Atas saran Polly, penasehat kepercayaan Dr. Dolittle, diizinkanlah Stubin ikut dalam rombongan tersebut. Ternyata diam-diam Dr. Murphy dan pasukannya berusaha menggagalkan perjalanan Dr. Dolittle dan rombongannya agar kapal tua itu bisa menjauh dengan kapal mesin Dr. Murphy. Dr. Dolittle meminta ikan hiu agar menarik kapalnya hingga menjauhi kapal Dr. Murphy, dan itu sangat berhasil. Akan tetapi rintangan tidak sampai di situ. Ternyata untuk menuju Pulau Pohon Eden dibutuhkan peta yang dibuat Lily, sang petualang hebat, yang tidak lain adalah istrinya Dr. Dolittle sendiri. Peta itu dibuat Lily sebelum ia meninggal, yang dibawa oleh Raja Mentiver bernama Rausuli, yang tidak lain adalah ayah Lily sendiri. Dr. Dolittle sangat takut ke istana itu karena ia tahu Raja Rausuli pasti ingin membunuhnya karena kesalahpahaman atas kematian Lily. Sampailah rombongan Dr. Dolittle di istana Mentiver. Agar Raja Rausuli tidak curiga, Dr. Dolittle dan Stubin menyamar agar bisa menyelinap ke istana untuk mengambil peta itu. Perjalanan mereka berdua untuk mencuri peta itu tidaklah mudah karena dijaga ketat oleh pengawal kerajaan. Saat mereka berada di depan pintu yang terkunci, sekawan semut menolong mereka untuk membuka kunci itu. Pintu sudah terbuka, tapi masih ada jeruji besi yang harus mereka lewati. Di antara jeruji besi itu hanya muat tubuh berukuran kecil, dan Stubinlah yang akan melanjutkan perjalanannya. Namun Stubin tidak sendiri, tapi ditemani capung cakap bernama James. Sampailah James dan Stubin di tempat penyimpanan barang berharga milik Raja Rausuli, yang di dalamnya terdapat peta yang mereka cari. Akan tetapi rencana tak selalu berjalan mulus. Raja Rausuli mengetahui keberadaan mereka. Dr. Dolittle dan Stubin dimasukkan ke penjara oleh Raja Rausuli. Namun nasib baik lebih berpihak kepada Stubin.
Raja Rausuli meminta Stubin agar keluar dari penjara sehingga hanya meninggalkan Dr. Dolittle yang akan diadu dengan harimau pemangsa bernama Barry. Ternyata Barry pernah menjadi pasien Dr. Dolittle dengan masalah mentalnya, sehingga Dr. Dolittle tahu cara menenangkan Barry. Seketika Barry bisa tenang karena sebenarnya Barry ingin menjadi harimau yang baik. Tiba-tiba Barry hilang kendali dan ingin memaksa kembali Dr. Dolittle. Di lain kesempatan, Stubin yang diajak Raja Rausuli menonton Dr. Dolittle yang akan dimangsa Barry tiba-tiba didatangi James si capung pemberani. Stubin berpesan kepada James agar teman-teman di kapal segera datang untuk menyelamatkan Dr. Dolittle. Berangkatlah mereka menyelamatkan Dr. Dolittle dengan aksi unik mereka. Polly menemukan Dr. Dolittle dalam bahaya. Kemudian Polly mencakar Barry. Pertarungan yang tidak seimbang membuat Polly terlempar karena pukulan Barry. Saat Dr. Dolittle dan Polly dalam bahaya, datanglah Cici. Cici berusaha melawan rasa takutnya untuk menghadapi Barry. Pertarungan antara Cici dan Barry dimenangkan oleh Cici karena tidak sengaja kaki Cici menendang anunya Barry. Apaan anunya Barry? Tersungkurlah Barry dengan melasnya. Stubin memanfaatkan kerusuhan itu untuk diam-diam mengambil petanya. Saat Stubin ingin memberikan peta itu kepada Dr. Dolittle, tiba-tiba dihadang pasukan Dr. Mutfly. Diambillah peta itu. Ternyata peta itu tidak hanya sebuah peta untuk menuju ke pohon Eden, akan tetapi di dalam peta itu ada petunjuk pemanfaatan pohon Eden. Dr. Murphy yang jahat bergegas pergi membawa peta itu sambil mengebom kapal Dr. Dolittle yang di dalamnya ada teman-teman Dr. Dolittle. Beruntunglah Yosi bergegas menyelamatkan temannya yang tidak bisa berenang. Semua selamat, tapi mereka bersedih karena kapalnya hancur. Kemudian Skin memperlihatkan kondisi sang ratu yang sakitnya semakin parah. Lalu Dr. Dolittle mengumpulkan teman-temannya. Mereka berpikir Dr. Dolittle akan memberikan semangat di tengah keputusasaan mereka. Tapi yang terjadi malah Dr. Dolittle menyerah begitu saja. Tentu hal ini tidak diterima Stubin, karena Stubin merasa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan sang ratu. Stubin berusaha keras meyakinkan Dr. Dolittle agar bangkit kembali untuk menyelamatkan sang ratu. Kemudian Dr. Dolittle menceritakan kebenaran atas kesedihannya sepeninggal Lily istrinya dalam petualangan menuju Pulau Eden itu. Tak disangka Raja Rausuli mendengar percakapan mereka, sehingga Raja Rausuli tidak lagi salah paham dengan kematian anaknya. Dengan kesadaran Raja Rausuli, diberikanlah kapalnya kepada Dr. Dolittle untuk mengejar Dr. Mutfly. Berangkatlah Dr. Dolittle bersama teman-temannya mengejar Dr. Mutfly dan menuju Pulau Pohon Eden. Untuk melacak keberadaan Dr. Mutfly, Dr. Dolittle meminta bantuan Paus untuk melacaknya, dan cara ini berhasil mengantarkan rombongan Dr. Dolittle ke kapal Dr. Mutfly, yang ternyata kapal Dr. Mutfly lebih sampai dulu di Pulau Pohon Eden. Diam-diam Dr. Dolittle dan rombongan masuk ke gua yang diperkirakan pohon Eden berada di dalamnya. Ternyata Dr. Mutfly mengetahui keberadaan mereka, sehingga Dr. Dolittle dan kawan-kawannya ditawan. Karena Dr. Mutfly mengetahui jika Lily adalah istri dari Dr. Dolittle yang pernah sampai di tempat ini, maka ia bertanya kepada Dr. Dolittle di mana letak pohon Eden berada. Namun Dr. Dolittle benar-benar tidak tahu keberadaan pohon Eden itu. Dr. Mutfly emosi dan menancapkan tongkat bendera.
yang justru malah membangunkan naga penjaga pohon Eden. Naga itu menyemburkan api yang membuat semua orang dan hewan lari kocar-kacir dan mencari tempat persembunyian. Saat naga itu hampir membunuh Dr. Dolittle, tiba-tiba naga itu kaget karena ternyata ada manusia yang bisa berbicara dengannya. Lalu Dr. Dolittle melihat sekitar ada tengkorak naga yang itu mengartikan jika kekasih naga ini telah terbunuh. Sehingga hal ini dimanfaatkan Dr. Dolittle untuk memahami kesedihan naga ini. Perlahan tapi pasti naga ini mulai tenang dan melepaskan Dr. Dolittle. Naga itu menyuruh mereka pergi, akan tetapi Dr. Dolittle menolak karena ia tahu naga ini selain sakit hati karena ditinggal mati kekasihnya, ternyata naga ini bertahun-tahun sakit perut. Aduh, naga bisa juga ya sakit perut. Aduh, baru tahu. Lalu sebelum Dr. Dolittle pergi, ia memutuskan untuk mengobati naga itu terlebih dulu. Alangkah kagetnya, di dalam perut naga itu ternyata banyak barang-barang yang tidak bisa dicerna. Dan inilah penyebab naga ini bertahun-tahun sakit perut. Setelah semua barang berhasil dikeluarkan dari perut naga itu merasa lega dan tidak merasakan sakit perut lagi. Sebagai rasa terima kasih, naga itu memberitahukan keberadaan pohon Eden kepada Dr. Dolittle. Diambillah buah Eden itu untuk mengobati sang ratu. Singkat cerita, sampailah rombongan Dr. Dolittle ke istana Buckingham. Namun terlihat sang Lord berusaha menghalangi mereka. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya buah Eden berhasil masuk ke mulut sang ratu yang membuat sang ratu seketika itu sadar dan sembuh dari sakitnya. Di momen ini, lewat serangga mata-mata yang bernama Stik, terungkaplah jika sang Lord lah otak di balik sakitnya sang ratu. Kemudian ditangkaplah sang Lord itu. Sang ratu mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Dolittle dan kawan-kawannya yang telah menyelamatkan nyawanya. Dr. Dolittle membuka kembali prakteknya setelah sekian lama tempat itu ditutup sepeninggal Lily istrinya. Di akhir film diperlihatkan Dr. Dolittle tidak lagi dirundung kesedihan. Ia dan kawan-kawannya kini membuka kembali tempat prakteknya dan selalu menebar kebaikan seperti keinginan Lily istrinya. Dan film pun selesai. Asik, ringan, cukup menghibur, karakternya kuat, apalagi efek CGI-nya itu rapi gitu loh. Nggak kayak sinetron di... Udah, jangan dilanjutkan. Alur ceritanya juga mudah dipahami. Apa ya, unik aja gitu loh. Nggak cukuplah untuk menghibur yang lagi pusing mungkin. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Lawanlah rasa takutmu untuk menjadi diri yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.